Hello YouTube, berikut ini adalah video review saya tentang 26 fitur tersembunyi atau fitur yang jarang diketahui oleh para penggunanya dari Android versi terbaru, yaitu Android 5.0 Lollipop. Yang pertama yaitu yang disebut WeHeard Easter Eggs, dimana fitur tersebut bisa kita temukan di sini ya, di setting system. Kita scroll down ke bawah sampai di about phone, dan di sini di Android versionnya kita tap berulang-ulang. Nah, ini yang disebut fitur WeHeard Easter Eggs. Kita bisa mentapnya dengan berubah-ubah warnanya sesuai mood, atau kita bisa mentap dan menahannya untuk menampilkan game Flappy Bird Tribute yang merupakan kartusi dari Google dengan cara mentap dan menahannya seperti ini. Nah, ini game Flappy Bird Tribute-nya. Seperti itu. Adapun yang kedua yaitu fitur Tap and Go, dimana fitur Tap and Go ini bisa kita pakai apabila kita membeli device yang benar-benar baru, dalam keadaan baru kita menghidupkannya dalam keadaan kosong. Nah, jadi kita bisa mentransfer data-data kita dari handphone yang lama dengan menggunakan NFC ya, yaitu dengan menempelkan HP-nya berbelakang-belakang terkonek, dan langsung data-data dari handphone lama kita tertransfer ke handphone baru. Jadi kita nggak usah repot-repot menyalin kontak atau menyalin catatan atau apa gitu ya, setting dan sebagainya, setting sistem. Jadi semuanya udah langsung tertransfer dengan sekali proses dalam fitur Tap and Go tersebut. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu fitur Full Charge ETA, yang dimana Full Charge ETA ini yaitu notifikasi bahwa pengecasan dalam device kita itu sedang berlangsung ya, dimana dulu waktu di versi Android sebelumnya, di Android KitKat, yaitu kita bisa melihatnya di sini di ikon baterai yang berlogo atau yang seperti ada tanda flashnya, berarti tandanya handphone kita lagi di cas. Tapi di Lollipop ini ada perubahan terbaru, yaitu waktu kita melock screen dan kita menghidupkannya. Nah, di sini ya terlihat charging 6 hours until full. Jadi kita bisa tahu bahwa pengecasan dalam kapasitas baterai saya yang baru 64% ini dibutuhkan 6 jam sampai full. Jadi kita bisa tahu gitu ya estimasinya seperti itu. Terus yang keempat yaitu Captain Obvious Lock Screen Shortcut, yang dimana sama seperti tadi waktu kita mengunci device, terlihat ini ya, waktu kita mau membuka fitur-fitur ini yang tampil di notifikasi di lock screen, kita tinggal mentapnya untuk membukanya langsung seperti ini, atau double tap. Nah, dari lock screen pun kita bisa atau mengakses langsung ke dalam fitur aplikasi yang tertampil di lock screen tersebut. Yang kelima yaitu akses Google Now Cards,
Caranya yaitu dengan men-swipe ke bawah ya. Kalau men-swipe ke atas kita meng-unlock screen, kalau men-swipe ke bawah yaitu kita mengetahui Google Now Card seperti ini. Di sini tidak tertampil apa-apa, mungkin karena di Google Now Card saya emang tidak ada notifikasi ya, seperti itu. Dan yang keenam yaitu menemukan nomor telepon bisnis dengan mudah. Seperti kita buka di sini di dialernya, jadi kita tinggal tabnya di sini buat mencarinya. Misalkan kita mau mencari hotel ya, hotel. Nah seperti ini. Di sini ada hotel Rean Resto Grand Pangestu, kita bisa tab, langsung menelponnya ya, seperti itu. Atau masih hotel Pestin ya. Nah di sini kita bisa lihat kontaknya dengan lengkap, nomor teleponnya, alamatnya, seperti itu. Ataupun nomor telepon bisnis yang lainnya seperti rumah sakit ya. Nah ini di sini kalau kita RS, kita ada RS Cilengsi Jawa Barat, ada RSUD Karawang, seperti itu. Di sini kita klik dan informasinya di sini. Kalau ini alamat lengkapnya dan ini nama teleponnya, bisa kita call langsung dari sini ya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu override default kamera setting ya, maksudnya setting kamera bawahnya bisa kita otak-atik gitu ya. Kita lihat seperti di sini, kita open kameranya seperti ini. Nah di settingnya itu yaitu kita membuka settingnya yaitu dengan men-swipe ke kiri. Nah di sini ada logo gerigi itu settingnya. Nah di sini settingnya bisa kita lihat advance settingnya dengan manual exposure, mengatur pencahayaan manual, kualitas area dan resolusinya bisa kita atur manual, nggak hanya terbatas di otomatis, seperti itu. Dan yang ke-8 yaitu fitur active exposure correction ya, masih di seputar kamera sih sebenarnya. Yang saya sebutkan tadi yaitu manual exposure ya, active exposure correction tersebut yaitu manual exposure, yaitu di sini kita bisa aktifkan manual exposure-nya. Dan jika kita mau melakukan pemotretan ya kita bisa mengatur manual pencahayaannya seperti ini. Nah gitu kan ya, kalau ini lebih gelap, kalau ini lebih terang, jadi pencahayaannya tanpa melakukan flashlight pun kita bisa increase pencahayaannya. Seperti itu yang disebut manual exposure correction atau manual exposure. Yang ke-9 yaitu fitur barunya yaitu search in setting. Maksudnya search in setting, kalau kita buka fitur default settingnya di sini di fitur settingnya, setting sistemnya Lollipop terdapat tombol search ini ya. Nah jadi kita bisa men-search
anything, everything yang ada di menu setting system ini. Seperti halnya kita mau, misalkan kita mau mencari double tap to wake, fitur dari Lollipop ini dulu. Nah, nih, jadi kita klik di sini langsung mengakses ke fitur display yang dimana double tap to wake itu berada. Atau misalkan kita mau mencari debugging, nah ini ya, debugging. Nah, langsung gitu, begitu kita klik debugging langsung menuju ke fitur sasarannya seperti kita atau seperti contoh apa ya, pinning, screen pinning. Kita misalkan kita mau mencari screen pinning nih, jadi kita misalkan kita lupa di mana fiturnya, kita nggak usah serepot itu ya. Kalau di Android Lollipop ini tinggal kita masuk ke setting, kita klik search, langsung klik aja pinning. Nah, langsung ada tuh di security screen pinning. Nah ini ya, seperti itu, search in setting. Yang ke-10 yaitu quick access toggle. Seperti biasa, quick access toggle di fitur-fitur Android sebelumnya juga ada ya, udah ada dari dulu juga, cuman mungkin yang di Lollipop ini rada-rada spesial, seperti adanya dengan 2 jari ya, men-swipe ke bawah dengan 2 jari kita mengakses quick access toggle-nya. Yang mungkin yang disebut baru di sini seperti cat screen, ini seperti flashlight, dimana kita bisa dengan mudah mengaktifkan flashlight ya, seperti ini. Tidak harus menginstal aplikasi pihak ketiga seperti dulu ya. Sekarang di Lollipop ini sudah tersedia di fitur bawaan dari Android Lollipop ini ya, yaitu terdapat di quick access toggle-nya di sini gitu ya, quick access toggle. Terus yang ke-11 yang seperti saya katakan barusan ya, built-in flashlight. Jadi tidak seperti fitur atau KitKat atau Jelly Bean sebelumnya belum terdapat built-in flashlight. Kita harus melakukan modding atau menginstal aplikasi pihak ketiga untuk kalau kita memerlukan aplikasi flashlight. Nah, kalau di Android Lollipop ini sudah tersedia di bawaan officialnya, yaitu flashlight seperti itu, built-in flashlight. Yang ke-12 yaitu quick check your data usage, yaitu kita bisa dengan cepat memeriksa atau mencek penggunaan mobile data kita. Itu caranya dengan men-swipe down quick toggle-nya, kita klik di sini di mobile data. Nah, ini data usage kita, jadi kita tidak perlu masuk ke setting ya, tinggal kita dari posisi manapun kita buka atau kita akses quick toggle-nya, kita klik di sini. Nah, di sini sudah tertera data usage-nya, dimana setting yang lebih deep-nya, setting aslinya kita bisa klik more setting. Nah, di sini saya membatasi 8 GB ya, seperti itu. Quick check your data usage. Yang ke-13 yaitu quickly access your alarm. Sama seperti tadi, cuman kita di sini lebih cepat mengakses
fitur alarm kita, yang dimana di sini tersedia kalau kita men-setting alarm ya. Seperti di sini saya men-setting alarm di jam 00.50. Nah di sini tertera jam 00.50. Jadi untuk mengakses cepatnya kita dengan tekan dan tahan di situ ya. Di sini kita tekan dan tahan di sininya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini langsung mengakses ke alarm kita. Yang ke-14 yaitu stop notification spam. Seperti notifikasi di sini yang misalkan yang kita anggap nggak perlu ya, misalkan kalau di sini sih yang saya contohkan di sini saya perlu semua sama notifikasi ini. Kalau misalkan ini mah ada notifikasi dari suatu aplikasi yang enggak kita butuhkan gitu ya, kadang-kadang ya banyak gitu aplikasi yang memberi notifikasi di notification center kita dan terasa mengganggu. Nah kalau misalkan kita di fitur Android Lollipop, kita dengan mudah menstopnya atau menghentikannya dengan cara tekan dan tahan di sini di notifikasinya ya. Nah kita klik aja ini apa logo lonceng itu, yang klik itu otomatis notification akan hilang ya. Dan untuk memunculkannya lagi nanti ada di fitur setting system di dalam setting sistemnya. Stop notification spam. Yang ke-15 yaitu hide sensitive notification from lock screen. Misalkan kita punya notifikasi yang sensitif gitu ya, yang ngerasa cuman kita yang perlu tahu, jadi kita bisa menghide dari lock screen atau dari notification center. Seperti terlihat di sini di lock screen saya semuanya diperlihatkan ya. Di sini ada Avast, upcoming alarm, BBM dan lain sebagainya. Dan terlihatnya ya emang terlihat ribet juga ya ngelihatnya, nggak minimalis, wallpapernya terhalang. Nah jadi kita notification di lock screen tersebut bisa kita hide, kita sembunyikan, yaitu di setting kita saja notification ya, notification access. Nah di sini ada when device is locked. Di sini ada pilihan show all notif content atau don't show notif at all. Jadi kita pilih don't show ini, maka di lock screen notifikasinya udah otomatis hilang gitu ya. Dan jika suatu waktu kita butuh notifikasi itu, kita tinggal swipe aja di sini ke bawah. Nah seperti itu ya. Kita ingin menyembunyikannya lagi, kita matikan layarnya, kita hidupkan lagi. Nah seperti itu, gampang saja ya. Selanjutnya fitur yang ke-16 yaitu disable lock screen notification altogether. Ya yang seperti tadi ya, sama seperti itu tadi. Maksudnya lock screen notifikasi di lock screen ini kita hilangkan semuanya seperti tadi. Display off the sound and notif ya, sound and notif. Nah di sini kita pilih ini don't show notif in lock screen. Terus yang selanjutnya fitur ke-17 yaitu smart lock. Smart lock di sini maksudnya ini berhubungan dengan Android Wear ya. Seperti kita lihat di sini di setting, di security,
kita lihat ini smart lock. Smart locknya fiturnya nggak tersedia gitu. Karena apa? Karena kita memang nggak menghubungkan device ini dengan wear gitu, dengan Android Wear semacam smartwatch ya, jam pintar. Kalau kita konekkan smartphone ini dengan smartwatch yang kita punya, nanti ini fitur smart locknya ini akan muncul, dan bila kita aktifkan, kita di sini langsung aja screen security-nya pasang password, pattern, pola gitu ya, atau pin dengan nantinya bila handphone kita dalam genggaman kita posisinya dekat smartwatch kita, jadi bila kita membuka device itu tidak memerlukan password buat membuka kuncinya. Tapi apabila handphone kita tertinggal, atau misalkan kita taruh di meja lagi dicas misalkan kan, jadi posisi smartphone sama smartwatch kita jadi terpisah jauh tuh. Nah di situ smartwatch ini otomatis mengunci device-nya karena jauh dengan device yang terkonek dengannya, dengan smartwatch kita itu. Jadi otomatis kita nggak usah, misalkan kita mau mencas HP di tempat umum, kita taruh, kita simpan password dulu, nggak usah. Jadi begitu kita tinggalkan, security passwordnya aktif, dan begitu kita ambil handphonenya, security passwordnya nonaktif gitu. Itu yang disebut fitur smart lock. Yang ke-18 yaitu priority mode. Di sini priority mode ini bisa terlihatnya di mana ya? Oh ya, waktu kita mengatur volume. Nah ini priority mode itu di sini. Di sini ada non, ada priority, dan ada all. Maksudnya di sini adalah kurang lebih fitur ini kalau kita ibaratkan di iPhone seperti do not disturb ya, jangan mengganggu gitu. Istilahnya jangan mengganggu itu seperti alarm nggak berbunyi, misalkan nada panggilan gak berbunyi, gak bergetar ya, seperti itulah. Semua notifikasi di disable sewaktu kita memerlukan waktu santai atau waktu kita sedang istirahat. Jadi fitur ini kalau diibaratkan di iPhone yaitu do not disturb, yaitu bisa kita sesuaikan di sini, non, priority, dan all. Yang ke-19 yaitu limit connectivity for cache and user account. Jadi seperti halnya kita di PC ya, di Windows XP, Windows 7 atau Windows 8, seperti di PC lah katakanlah, kita bisa memberikan akun tamu gitu ya, cache account di sini, dimana di sini owner kita yang punyanya, di sini guest. Jadi sewaktu kita mengaktifkan akun guest, kita password yang ownernya dan yang guestnya bisa mengakses dan masuk. Cuman dia fitur-fitur yang maksudnya capability yang dia punya itu terbatas. Kalau yang guest account, yang memakai guest account, seperti halnya mungkin dia tidak bisa menghapus foto, atau dia tidak bisa mengirimkan SMS, tidak bisa melakukan panggilan, seperti itu. Nah kalau misalkan yang owner ini yang kita ibaratkan kalau misalkan di PC ya administrator gitu ya, bisa merubah segalanya yang ada di device kita, seperti itu. Yang ke-20 yaitu pinning up. Nah ini yang lumayan menarik ya, pinning up. Kita cari pin, nah screen pinning.
di sini maksudnya pinning up ini untuk mengunci device kita dari satu tampilan saja. Maksudnya kalau kita udah masuk tampilan itu tidak akan bisa kemana-mana seperti itu ya, kita kunci di situ. Ini gunanya kalau kita mau menitipkan handphone gitu, atau misalkan teman kita mau meminjam handphone kita aktifin aja aplikasi ini. Caranya yaitu dengan, kalau bisa kita screen locknya kita kasih dulu, kita kasih pola kunci atau kunci pola di sini seperti ini ya. Nah terus selanjutnya kita aktifin screen pinningnya. Oke. Nah caranya yaitu kita misalkan kita di fitur kontak ini ya, fitur dialer. Nah di sini misalkan ini mau kita pin ya. Nah mau kita pin, udah di posisi ini kita press ini voltage switchernya, dan kita lihat di sini. Nah di sini ada tombol pin ya, seperti terlihat. Nah kita klik ini. Nah as for unlock button before unpinning start. Oke. Nah seperti ini. Di sini kita nggak akan bisa akses kemana-mana. Kita cuman bisa menggunakan aplikasi dialer ini saja. Nah, misalkan kita mau menekan tombol home, tidak ada apa-apa. Kita reset, nggak terjadi apa-apa. Kita back, nggak ada apa-apa. Ya, cuman di sini aja kita nggak bisa kemana-mana. Kita kunci gitu. Artinya di pinning up itu. Nah adapun untuk keluar dari fitur pinning up ini yaitu kita dengan menghold together, yaitu tombol back sama tombol back sama tombol listen up, kita tap bersama-sama, tap dan tahan ya barengan. Nah di sini kan, di sini minta pin, minta pola kunci. Jadi cuman kita yang bisa membukanya, seperti itu ya. Pinning apps. Selanjutnya fitur yang ke-21 yaitu shoot image in raw format. Maksudnya kita bisa mengambil gambar atau memotret gambar dengan format raw atau format yang aslinya ya, berarti lossless, enggak terkompres gitu, enggak berbentuk file JPG atau PNG atau apa. Jadi dia dalam format raw, format aslinya dari image tersebut, dari foto tersebut. Tentunya dia lossless, belum terkompres sedikit pun ya. Adapun untuk mengambilkan gambar dalam format raw ini, jadi kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, tersedia di market, banyak tersedia di market. Dan fitur ini hanya bisa digunakan di Android Lollipop ini. Selanjutnya yang ke-22 yaitu hal kecil dari clock up. Seperti sini kita lihat clock. Nah di sini yang dimaksud hal kecil itu yaitu warnanya ya. Kalau misalkan sekarang jam 23 ini 00, warnanya kan hitam
dikarenakan ini ada posisi malam hari. Tapi kalau misalkan kita di posisi siang hari, di posisi pagi jam 9.32, ini posisi apa, warnanya biru muda. Dan ini udah di jam 4.33, udah sore ya, berarti udah sore. Nah ininya warnanya udah rada-rada apa, ini udah rada ungu ya, udah menjelang sore. Dan seterusnya pada jam 8.35 yaitu jam 20 ya, setengah 9, dan ininya berubah menjadi rada-rada gelap, terus tengah malam jadi lebih gelap. Seperti itu, hal kecil ya, little thing in clock apps. Terus yang ke-23 yaitu high contrast text. High contrast text ini maksudnya dipergunakan buat kalau kita menggunakan wallpaper yang bright, wallpaper yang terang ya. Misalkan kita ganti wallpapernya dengan, kita cari wallpaper terang. Nah, di sini barangkali ya. Nah ini ya, ini saja kita set sebagai wallpaper, warnanya terang sekali, warnanya putih seperti ini. Dan cara mengaktifkannya yaitu kita ke setting accessibility, kita klik aja di situ supaya lebih gampang ya, gak usah repot-repot nyari. Kita ketik aja kontras, kontras. Nah high contrast text. Nah kita klik di sini, aktifkan. Nah ada aktif kan, coba kita lihat hasilnya. Nah terlihat di sini posisi jam ya, tulisan jamnya lebih bold. Nah ini di sini tulisan aplikasinya lebih kontras gitu dari background, maksudnya seperti itu. Dan di sini juga kita lihat di, nah di Google Now-nya juga terlihat lebih jauh lebih kontras ya daripada yang pertama tadi. Di sini di dialernya juga kita lihat, nah terlihat nomor-nomornya juga begitu high contrast. Ini juga dan lain sebagainya lebih kontras. Nah di sini di lock screen juga jamnya, tulisan jamnya terlihat lebih kontras, tulisan operatornya juga. Nah, seperti itu, high contrast text ya. Selanjutnya yang ke-24 yaitu non intrusive call. Maksudnya di sini ya seperti fitur heads up ya, seperti fitur heads up di ROM-nya CyanogenMod atau ROM-nya Paranoid Android. Jadi waktu kita lagi mengerjakan atau lagi main game atau kita lagi ada di posisi mana ya, intinya handphone ini lagi kita pakai ya, kita lagi tulis SMS atau apa, sewaktu ada panggilan masuk, jadi dia tampilannya nggak menutup, tiba-tiba tertutup aja semua sama layar panggilan. Tidak, kalau di Lollipop tidak seperti itu. Kita coba ya, di sini ceritanya saya lagi mencari-cari, inilah lagi dipakai ya istilahnya ya handphonenya, tiba-tiba ada yang menelpon, ada panggilan masuk gitu, jadi tampilannya seperti ini. Nah seperti ini, jadi tidak mengganggu aktivitas kita, kita masih bisa melanjutkan. Di sini bisa kita menjawab atau menolaknya, seperti itu ya.
jadi tidak mengganggu aktivitas yang sedang kita lakukan. Berbeda dengan kalau kita lagi handphonenya lagi nggak dipakai, misalkan lagi terkunci kayak gini, terus ada panggilan yang masuk, baru itu full screen seperti biasanya. Kita coba seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya kalau yang biasa menutup semua layar. Tapi kalau misalkan handphone kita lagi dipakai main game, atau lagi nulis SMS, atau lagi ngetik apalah, lagi dipakai aktivitas, jadi incoming call-nya, panggilan yang masuknya tidak mengganggu aktivitas kita. Nah, seperti itu ya. 24 non-intrusive calls. Yang ke-25 yaitu reboot, don't kill of your background apps. Background app seperti kita lihat di sini. Nah, ini namanya background app, yaitu aplikasi yang berjalan di belakang, atau recent app ya, aplikasi yang barusan atau yang sebelumnya kita buka. Ini terlihat di sini di recent app atau aplikasi yang berjalan di belakang. Nah, kalau di versi Android sebelumnya, yang namanya background app ini, recent app ini, misalkan di sini posisinya kita banyak, terus kita reboot device kita, atau kita shutdown, kita hidupkan lagi, otomatis recent app atau background app ini hilang ya, bersih lagi. Tapi kalau di Lollipop tidak seperti itu. Misalkan di sini posisinya seperti ini, terus kita reboot atau kita matikan device kita nyalakan lagi, posisinya kita pas udah menyala lagi, kita menyalakan atau kita mengakses recent app, posisinya akan tetap sama seperti ini, seperti sebelum kita mematikannya. Itu salah satu di antaranya fitur unik dan baru di Android Lollipop ini, yaitu reboots don't kill of your background apps. Terus yang ke-26 atau yang fitur yang paling terakhir dari bahasan kita kali ini, yaitu built-in color correction. Jadi pewarnaan layarnya bisa kita atur-atur ya, seperti itu intinya. Dengan mengaksesnya kita lihat di setting, kita search aja seperti biasa color. Nah, ini color correction. Di sini color correction ini tinggal kita aktifkan. Nah, lihat kan, tadinya warnanya hijau, waktu kita mengaktifkan jadi rada kemerahan. Dan di sini kita bisa mengatur-aturnya, misalkan ini red green, antara merah dan hijau. Nah, seperti ini pewarnaannya, dan ini adalah blue yellow, biru dan kuning. Nah, seperti ini, jadi sedikit ada nuansa warna yang berbeda-beda gitu ya, seperti itu. Oke ya, demikianlah review dari bahasan kita tentang 26 fitur baru atau hidden fitur, atau fitur tersembunyi, atau fitur yang jarang diketahui oleh para pengguna Android lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Silahkan like, comment, and share, dan jangan lupa berlangganan di channel saya untuk video-video berikutnya yang mungkin berguna bagi kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton dan good luck.